Haji Muhammad Gunawan, Ketua Kadin Kota Bekasi, bersama Mas Tri Adianto meresmikan Digital Live Hub UMKM pada hari Selasa 11 Juni 2024. Sebuah program aksi transformasi digital bagi para pelaku UMKM yang bersama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan live streaming di marketplace, e-commerce, dan sosial media. Berikut liputannya. Pada Selasa 11 Juni 2024, Digital Live Hub resmi dibuka untuk umum. 3, 2, 1. Bapak Priyalino, selaku pemimpin redaksi media Fakta Integritas.id, untuk acara selanjutnya ini, kami mengundang Bapak Tri Adianto Cahyono untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya saya hormati dan kita banggakan Awan. Beliau Ketua Kadin yang doakan selalu sehat. Kalau beliau sehat, geraknya cepat banget nih. Beberapa waktu yang lalu banyak kendala, ya kita doakan selalu dia kondisi sehat. Karena beliau saya kira salah satu ketua Kadin yang visioner, ya, yang ingin membawa Kadin sebanyak-banyaknya mampu berkontribusi, ya, karena jajaran ini sebetulnya dirintik, ya, karena ada Mas Aji yang tadi sudah disebutkan, ya, semuanya peduli dengan kemajuan UMKM. Ya. Saya sebagai mantan, dan mudah-mudahan November 2024 menang lagi. Kita sama-sama memiliki visi yang sama bagaimana UMKM, bagaimana Kota Bekasi punya 2,4 juta jiwa. Saya kira bagian pasar yang luar biasa. Apalagi kemudian nanti hari ini kita sama-sama akan membuka openingnya, ya, terkait dengan aksi, Pak Tri Aksi, ya, programnya, ya. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi mempercepat proses literasi yang ada. Kalau kemarin kita bagaimana lebih fokus mereka menyiapkan terkait dengan infrastruktur terkait dengan perizinannya terkonsep terus, ya, bagaimana mereka sertifikasi terkait dengan halalnya, bagaimana dia dapat IPRT-nya, bagaimana kemudian dia mendapatkan pengakuan UMKM menjadi bagian yang kemudian menjadi harus dikurasi oleh pemerintah. Dan hari ini saya kira akan kita melangkah, ya, bagaimana live streaming ini kemudian juga bisa menembus sampai ke rumah-rumah, ya, tidak saja pada tataran organisasi ataupun masyarakat, tapi hadir langsung di dalam tubuh mereka. Karena dengan adanya alat komunikasi yang hadir, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa. Pertama adalah kemampuan mereka akan semakin semakin baik, ya, tetapi juga di satu sisi ini juga akan memperkenalkan produk-produk mereka. Dan tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk memiliki pasar. Barang bagus, kalau kemudian komunikasinya nggak nyampe juga nggak bisa diterima. Tapi barang yang biasa-biasa saja, ya, dengan kemampuan, ya, anak-anak yang memiliki talenta, ya, kemudian yang terlatih, dan hub inilah yang punya kewajiban. Hub inilah yang nanti akan lebih banyak berperan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang kemudian nanti akan diisi oleh generasi Z dan generasi milenial. Ya, apalagi kemudian komunikasi dengan pemilik gedung. Ya, saya kira ucapan terima kasih juga, ya, kepada Michael, ya, dari direksi ini ada dari Mega Bekasi Kadin. Dan saya kira temuan dari Mega Bekasi ini akan menjadi salah satu motivasi, ya, buat kita agar program Pak Tri Aksi ini bisa berjalan dengan baik, ya, bukan saja hari ini pada saat di launching softnya,
Ya, karena kita dari 24 ya, 24 yang ruangan yang ada ternyata baru 5 yang kemudian bisa kita operasionalkan. Nah, yang paling penting adalah kemampuan Kadin dan pemerintah harus berkolaborasi bersama-sama yang mengajak mereka untuk kemudian percaya diri, ya kemudian meningkatkan literasi pengetahuan terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Kita harus mampu mencari nilai-nilai kelebihan dari produk yang sama. Ya. Saya kira yang namanya jualan tempe di mana-mana ada tempe. Tapi bagaimana tempe Kota Bekasi memiliki nilai jual, ya, yang memiliki nilai kelebihan sehingga masyarakat tergerak ya untuk kemudian bahwa yang terbaik adalah Kota Bekasi. Dan karena itu kegiatan pameran pun juga saya kira menjadi salah satu jawaban. Jadi setelah nanti melaksanakan kegiatan yang sifatnya streaming, harus juga dilakukan itu tadi aksi nyata yang mengundang ya bagaimana menjembatani antara kemudian investor, bagaimana menjembatani dengan pemasaran, dan juga bagaimana menjembatani terkait dengan digital UMKM ini. Saya kira itu. Udara perlu, tapi serangan darat juga perlu. Supaya apa? Supaya ada ikatan. Supaya kemudian para pelaku usaha juga belajar. Ya. Learning by doing, ya, learning kemudian juga belajar dengan pengalaman terkait dengan produk-produk yang mereka sudah berhasil. Dan ini saya kira harus kita carikan, ya, bagaimana kemudian program-program ini bisa menyentuh, membumi, dan pada akhirnya itu tadi, ya hari ini menjadi salah satu jawaban, ya bagaimana ya media sosialnya Mas Triadianto itu ya setiap hari pasti ada yang nanyain loker mana. Besok ada yang nanya loker, suruh hubungin, ya kan? Suruh gabung dulu di Digital Live Hub UMKM, betul ya? Dan yang itu penting itu, jadi kita selalu bisa bermanfaat ya buat orang banyak, dimanapun ditempatkan kita berada. Ya, yang mendapatkan kepercayaan amanah sebagai ketua Kadin dan jajarannya, ya tentunya itu tadi pada saat diangkat sumpahnya ya, menyatakan bahwa siap untuk memajukan industri yang ada di Kota Bekasi. Demikian juga itu tadi beban moral kita, ya tentunya teman-teman dari Digital Live Hub UMKM ini ya terus berinovasi, berkreativitas, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita mampu itu tadi menjawab tantangan-tantangan yang ada. Ya. Dan yang terakhir adalah itu tadi. Ya, targetnya itu tadi, bagaimana kita akan menghasilkan SDM yang berpandangan visioner, yang bisa menginfluencer ya, kawan-kawan lainnya, sehingga meningkatkan angka produktivitas. Kemudian pertumbuhan sumber daya manusia, Gen Z Kota Bekasi, yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, dan lebih penting lagi, tentunya tugas pemerintah adalah meningkatkan daya beli warga masyarakatnya. Ya, termasukkan dan tentunya kita berharap akan muncul karya-karya, produk-produk yang akan hadir dari Kota Bekasi ya dalam bentuk tentunya transaksional. Jadi jangan sampai kita membantu begitu banyak produksi, tapi itu tadi ternyata angka penjualannya nggak naik-naik. Ya, ini yang tentunya menjadi itu tadi tugas dan tanggung jawab kita bersama mengkurasinya. Oleh karena itu dari kata dan kalimat yang saya sampaikan, ya jadi saya garis bawahi bahwa ternyata digitalisasi adalah merupakan tantangan dan itu adalah bagian juga peluang yang harus kita hadapi dan juga harus kita manfaatkan. Dan insya Allah semakin kita mampu cepat beradaptasi, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses melewati masa-masa digitalisasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya investasi di bidang teknologi ini dari seluruh pihak, dia dapat mendorong pertumbuhan digitalisasi di Kota Bekasi. Nah, ini ada Pak Richard tuh. Terima kasih Pak Richard. Pak Richard, ini Pak Richard dengan Pak Michael. Terima kasih Pak Richard, Pak Michael, dukungannya monggo di depan. Monggo Pak. Ya. Kalau nggak ada Pak Richard, Pak Michael nggak jadi soalnya. Jadi saya dengan Pak Richard ini sejak tahun 2000 kayaknya ya kita temenan ya. Jadi sudah hampir 23 tahun bareng-bareng. Mudah-mudahan saham saya di Mega Bekasi masih tetap ada.
Jadi memang bagaimana hari ini juga mall harus tetap kita bantu, kita dukung ya, dengan adanya keberadaan perkembangan transportasi yang ada ya. Kita punya MRT, punya kereta cepat ya Bekasi menjadi salah satu tempat yang menurut saya perkembangannya sangat luar biasa, nomor 2 di Indonesia. Jadi pasarnya nggak perlu takut ya, karena itu tadi catchment area pemasarannya bukan saja untuk Kota Bekasi tapi juga dari luar ya. Dan kita berharap betul dengan adanya penambahan mall-mall yang ada ya, pusat-pusat perbelanjaan ada, bukan karena kanibalisme, tetapi justru saling menguatkan, saling mendorong dan memiliki spesifikasi yang baru ya. Jadi ini salah satu terobosan ya, kalau nggak salah sebelumnya udah punya juga ya, kayak up di atas kan bersama gitu, working space ya, kita juga punya working space ya. Jadi memang harus lebih banyak lagi ruang-ruang publik yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk kemudian mereka bisa eksistensi ya. Jadi saya kira kolaborasi di antara seluruh investor yang ada dan kemudian tentunya pemerintah perlu menjembatani. Terima kasih, sukses buat Digital Lab Hub UMKM ya. Mudah-mudahan menjadi jawaban buat kita bersama agar itu tadi ya, lulusan yang kemudian hari ini tidak tertampung ya, di dunia kerja yang formal, ini menjadi salah satu solusi buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Kota Bekasi, kayaknya kan di Kota Bekasi ini baru satu-satunya ya. Sudah selain daripada itu, para UMKM yang ada di seluruh Indonesia, terutama khusus di Bekasi ya. Mungkin ini yang datang mungkin ada juga yang dari Jakarta ya? Ya, Jakarta. Ada ya? Baik, terima kasih ya. Di teman-teman semua para pelaku UMKM. Jadi Digital Hub ini sangat bermanfaat ya untuk para UMKM. Karena di sini sudah tersedia ada beberapa tempat, ada 45 tempat untuk promosi. Di situ nanti justru sasarannya itu adalah untuk para pemakai gadget dan handphone para kaum muda. Jadi di sini para UMKM ini dengan hanya ngomong di situ aja, live streaming, saat itu juga orang akan lihat. Nah, Digital Hub di sini tentu punya peran penting yang selama ini masih banyak pelaku UMKM Kota Bekasi yang masih hari ini mungkin mereka masih gagap dengan teknologi. Dengan adanya literasi digital, Digital Hub ini menjadi poin penting buat UMKM Kota Bekasi bisa naik kelas. Si pelaku UMKM mengakses Digital Hub. Nah, itu nanti kan nanti mereka tinggal datang ke sini. Tentu mengikuti proses kurasi produk, karena produk-produk yang dipasarkan tentu harus melalui kurasi. Kurasi itu produk-produk udah melalui standarisasi, sehingga produk itu layak dipasarkan secara online. Saya melihatnya ini sangat membantu UMKM ya, karena kalau saya lihat ini bagi teman-teman yang punya produk ingin memperluas jaringan pemasarannya dengan Digital Live Hub ini bisa terbantukan sekali. Jadi dari personilnya, dari jaringan internetnya itu bisa terbantu. Itu juga dari ruang-ruangannya mereka udah ngeset. Jadi teman-teman yang mau live atau personilnya di sini sudah disediakan. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih sebelumnya atas semua dukungan yang mensupport kita di sini. Semoga dengan adanya program kita ini bisa menjawab banyak isu ya, seperti yang kita tahu di saat ini banyak isu-isu di generasi muda dan untuk para pengusaha juga untuk go digital. Semoga dengan adanya Digital Live Hub UMKM ini bisa menjawab semua solusi semua pelaku bisnis yang akan mau maju ke dunia digital. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.